di bawah rumah. Bagian 1. Warisan dari ayah. Aku pikir hidupku akan berubah setelah ayah meninggal. Rumah besar yang dulu kami tinggali di pinggiran desa Parangwangi kini sepenuhnya milikku. Aku, Galang, anak satu-satunya, mendapat warisan tanah, rumah, dan kios kelontong milik ayah. Orang-orang di desa menyebut ayahku juragan kaya, tak pernah kekurangan, selalu membantu warga. Tapi tak ada yang benar-benar dekat dengannya. Ayahmu itu orang baik. Tapi aneh, kata Bu Lastri, tetangga sebelah. Kenapa, Bu? Tanyaku. Kadang malam-malam dia bicara sendiri. Kadang bau amis tercium dari dalam rumah. Aku menganggapnya cuma desas-desus. Sampai aku menemukan peti kecil di bawah lantai kayu ruang tengah. Aku menemukannya saat bersih-bersih. Ada lantai yang sedikit kopong saat aku injak. Setelah ku congkel, ada ruang kecil semacam cerukan. Di dalamnya, sebuah peti kayu tua berisi kain putih, boneka kecil dari tanah liat, dan selembar surat tulisan tangan. Jangan berhenti memberi makan. Jangan abaikan mimpi. Kalau kau melihat bayangan di dapur, jangan bicara. Jika tumbal berhenti, maka hatamu akan ikut terkubur. Aku ketawa kecil. Ayah suka main drama rupanya. Malam pertama tidur di rumah itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, seorang wanita tua berjubah hitam berdiri di dapur. Matanya kosong. Tangannya menunjuk ke arahku. Aku lapar, bisiknya saat aku bangun. Dapur basah seperti habis disiram air, tapi tak ada siapa-siapa. Sudah 5 malam aku bermimpi hal yang sama. Selalu wanita tua berjubah hitam, selalu berdiri di dapur, selalu berkata, aku lapar. Yang berubah hanya satu. Wajahnya semakin jelas. Di malam kelima, aku bisa melihat kulitnya keriput, matanya merah, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Ia menunduk pelan, mengendus-endus seperti anjing kelaparan, lalu mendekat ke wajahku. Ayahmu janji, sekarang kamu gantikan. Aku terbangun dengan napas memburu. Kali ini ada bekas lumpur di lantai depan dapur. Tidak mungkin aku mengigau sejauh itu. Aku mulai mencurigai peti yang kutemukan. Maka aku cari informasi dari orang yang mungkin tahu. Mbah Sastro, dukun tua yang dulu sering dipanggil ayah malam-malam secara diam-diam. Ia tinggal tak jauh dari rumah. Dan ketika aku menyebut soal peti dan mimpi itu, raut wajahnya langsung berubah tegang. Peti itu bukan mainan, itu perjanjian. Bapakmu ikut pesugihan kalong ijo, makhluk yang harus diberi makan roh setiap 30 hari. Maksudnya, tumbal, tanyaku. Tenggorokanku mengering. Awalnya ayam hitam, kambing, tapi makin kaya. Permintaannya naik. Manusia, paling tidak 1 tiap tahun. Dunia rasanya runtuh saat mendengar itu. Ayahku membunuh orang. Kenapa tidak ada yang tahu? Tanyaku. Karena tumbalnya bukan orang sini. Bapakmu ambil dari jalan. Pengemis, orang gila, orang yang hilang tanpa kabar. Kau pikir kenapa desa ini sepi kasus kehilangan? Karena dikorbankan jauh dari sini. Aku muntah di pinggir rumah Mbah Sastro. Tanganku gemetar. Aku ingin kabur dari rumah itu. Tapi malam itu, aku tidak bisa. Pintu terkunci sendiri. Listrik padam. Dan dari arah dapur, suara wanita tua itu terdengar lebih nyaring dari sebelumnya. Kamu belum memberi makan. Dan saat aku menoleh ke jendela, bayangan besar merayap di dinding. Seperti kelelawar raksasa merangkak turun dari langit-langit. Aku mengunci kamar dan menahan napas. Di luar pintu, suara cakaran terdengar jelas. Seperti kuku panjang menyeret pelan di atas kayu. Aku lapar. Suara itu kini seperti menggema di dalam kepalaku. Dingin merambat dari lantai hingga ubun-ubun. Aku tahu, makhluk itu tidak akan pergi. Pagi harinya, aku mendapati bekas cakaran hitam hangus di pintu kamar. Seolah terbakar dari dalam. Tak ada listrik. Air keran berbau amis. Dan di depan dapur, seekor ayam hitam tergantung di atas paku berdarah dan sudah mati. Aku tak meletakkannya di sana. Aku tahu, itu peringatan. Siangnya, aku kembali ke rumah Mbah Sastro. Aku mohon untuk menghentikan semuanya. Tapi ia menggeleng. Perjanjian itu bukan warisan, Galang. Tapi kalau kau menempati rumah itu dan menyentuh petinya, kau sudah menerima tanggung jawabnya. Kalau aku pindah, dia akan ikut. Sampai tumbalnya dipenuhi, atau sampai kamu mati. Aku terdiam, tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Dan malam itu, mimpi datang lagi. Tapi bukan wanita tua yang muncul. Kini ayahku sendiri yang berdiri di dapur, mengenakan kain kafan yang robek di dada. Kamu harus lanjutkan. Kalau tidak, semuanya akan habis. Kenapa? Ya, kenapa ayah lakukan ini? Karena aku ingin kamu hidup enak. Ia menunjuk ke belakangku. Lihat warisan itu. Semua dari darah.
Tapi aku nggak mau darah siapapun. Kalau begitu, siap-siap darahmu sendiri yang diambil. Aku terbangun, menggigil dan menangis. Seminggu berlalu, aku tidak tidur, tidak makan, tidak keluar. Tiap malam makhluk itu datang, menatap dari sudut dapur, menyusup ke dalam mimpi. Dan pada malam ke-14, tubuhku berdarah sendiri. Dari telapak tangan, perut, dan kaki, muncul goresan-goresan kecil. Tidak dalam, tapi banyak. Tulisan tak dikenal mulai terbentuk dari darah itu di lantai, seperti mantra. Dan di akhir goresan, terbaca, darah pertama sudah dibayar, 2 lagi untuk bebas. Singkat cerita, hari ke-30 sejak aku menemukan peti itu. Luka-luka di tubuhku tak berhenti berdarah. Makanan busuk sebelum sempat disentuh. Cermin pecah sendiri. Dan tiap malam, makhluk itu datang lebih dekat berdiri di tepi ranjang. Mengendus leherku seperti anjing lapar. Aku sudah hampir gila. Aku coba bakar peti itu, tapi tak bisa. Apinya mati sendiri. Aku seret keluar rumah dan kubenamkan di sungai. Tapi malamnya, peti itu kembali ke bawah ranjangku, kering, utuh, menatapku seperti mata ketiga. Darah kedua, harus manusia, kata suara itu dalam mimpi. Atau tubuhmu kami ambil penuh. Aku tak punya siapa-siapa. Tapi malam itu, seorang pengamen kecil datang ke rumah. Hujan turun deras. Ia mengetuk pintu. Gemetar, minta berteduh. Ia bilang namanya Rio. Umurnya 9 tahun. Tak punya rumah, tak punya siapa-siapa. Makhluk itu muncul di balik pundaknya. Tersenyum padaku. Ini tandamu. Galang, dia yang kamu pilih. Darahnya akan cukup untuk 1 tahun. Atau kamu sendiri yang jadi persembahan malam ini. Tanganku gemetar. Aku menatap bocah itu. Basah kuyup. Matanya polos. Mungkin lebih baik dia. Pikirku, dia tak akan dirindukan siapa-siapa. Tapi kemudian, aku melihat bayangan ayah berdiri di belakang Rio. Mengangguk, seolah bangga padaku. Dan saat itulah aku sadar. Jika aku melakukannya, aku akan jadi seperti dia. Aku mengangkat pisau. Rio mundur. Takut, tapi aku bukan mengarahkannya ke bocah itu. Aku menancapkannya ke dadaku sendiri. Darah menyembur. Dunia perlahan gelap. Tapi sebelum semuanya benar-benar padam, aku melihat sesuatu. Makhluk itu menjerit, tubuhnya terbakar. Peti di bawah ranjang pecah sendiri. Suara wanita tua melengking hingga retak-retak dinding rumah. Dan terakhir, aku mendengar suara ayah berteriak, "Kau membatalkan perjanjian." Bodoh, sekarang semuanya hilang. Galang ditemukan keesokan harinya, tak bernyawa di ruang tengah. Pisau menancap di dada dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak ada peti, tidak ada darah di dinding. Rumah itu hancur terbakar keesokan malamnya tanpa sebab. Rio, bocah kecil itu, menghilang dari desa. Ada yang bilang dia cuma ilusi, tapi ada juga yang bilang dia anak dari tumbal pertama ayah Galang 20 tahun lalu. Dan kini, rumah itu tak pernah dibangun lagi. Tapi warga sekitar tahu, kalau kau lewat situ malam hari, kadang ada suara bisikan dari dalam tanah. Aku lapar.